Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faid Ridho. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan prodi S1 Manajemen dengan nomor NIM 2361201129. Saya di sini membuat video ini ingin menyelesaikan tugas UTS programan web dengan dosen pengampu Muhammad Ading. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan CSS ke dalam HTML. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CSS. Di sini CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, yang dalam bahasa Indonesianya bahasa style sheet yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS ini terbagi menjadi 3, yaitu ada CSS inline, CSS internal, dan CSS eksternal. Di sini saya akan menjelaskan inline CSS terlebih dahulu. Inline CSS itu metode penempatan kode CSS langsung di dalam atribut style pada elemen HTML tertentu dan digunakan cocok untuk menerapkan gaya khusus atau perubahan cepat pada elemen tunggal. Contohnya itu seperti ini. Ini contoh dari inline CSS. Dan internal CSS itu adalah kode CSS ditulis dalam text style di bagian head dari dokumen HTML yang sama dan digunakan berguna ketika Anda ingin menerapkan gaya yang sama ke satu halaman web tetapi tidak ingin berbagi file dengan halaman lain. Contohnya seperti ini, ini contohnya. Dan terakhir itu ada external CSS. External CSS itu kode CSS ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi CSS dan ditautkan ke file HTML menggunakan tag atau link di bagian head. Digunakannya itu pilihan terbaik untuk proyek yang lebih besar karena memisahkan gaya dari struktur HTML sehingga lebih mudah dikelola dan digunakan kembali di beberapa halaman. Contoh untuk pembuatan atau HTML-nya itu seperti ini. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya. Pertama, saya akan mengaplikasikannya inline CSS terlebih dahulu. Di sini tuh dijelaskan inline CSS itu di H1 ya. Di dalam kurung H1 sini, style contohnya. Oke. Di sini saya ada contohnya. H1 oke di sini ya. Di H1 ini ya. Di dalam kurung ya, enggak di luar dalam kurung. Contoh kita spasi style, lalu contoh kita ingin merubah warna ya, merubah warna dari sini dari yang ini ya, dari sini. Di sini kan kita ininya head ya, head itu berarti yang di atas ini. Oke, contoh kita ingin merubah warna dari profil mahasiswa ini, kita di sini color oke. Terus kalau ingin kita merubah warna, contoh kita ingin warna hitam kali ya. Oke. Kalau ingin melihat hasilnya, kita di sini kita save dulu. Lalu di sini kita refresh. Nah, ini sudah berubah. Oke. Terus kalau misalkan kayak kita ingin merubah dari yang bagian sini nih, kita itu di H2 ya. Di H2 sini nih. Oke, contohnya kita ganti nama dulu. Kita bikin nama saya ya. Itu oke. Kita save dulu buat ngeliat dulu. Lalu refresh. Nah, di sini ada nama saya. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah warna, itu sama kayak tadi di dalam H2 ini ya. Kita spasi style lalu color. Di sini ada color dan di sini kita rubah warna hitam aja deh. Oke, warna ini deh brown biar beda. Oke, lalu kita save, refresh hasilnya. Nah, ini dia nama saya udah jadi. Terus buat nim dan yang lainnya itu di sini ya. Nim kan di sini sudah ada nim, lalu di sini jangan lupa tambahkan spasi supaya nggak dempet. Spasi nim saya 236120 129. Oke,
Lalu buat untuk program studi itu di sini ya, program studi. Kita spasi lagi. Saya program studi S1 manajemen. Manajemen. Dan untuk kampus di sini kampus kita di sini sama kayak tadi. Lalu spasi Universitas Dia Tangerang. Oke. Dan di sini untuk bionya, saya di sini mahasiswa yang antusias mempelajari pengembangan web dan teknologi digital masa depan. Oke, kita pakai ini saja ya. Oke, kita save. Lalu di sini kita refresh. Nah, sudah jadi. Itu cara mengaplikasikan inline CSS. Inline CSS itu kayak seperti gaya atau kita ingin merubah sesuatu yang lebih menarik itu pakai inline CSS. Itu bio yang di sini sudah selesai. Lalu kita ke bagian foto. Oke, kalau misalkan kayak di foto itu kita lihat yang SRC. Pokoknya kalau SRC itu untuk foto ya. Oke, contohnya seperti ini, kita hapus dulu di sini. Lalu kita salin foto kita ya. Kita salin foto kita, sorry, lihat dulu. Kita copy paste foto kita SRC di tengah-tengah tanda kutip ya, biar kebaca. Lalu kita copy paste yang foto yang sudah kita salin. Lalu kita save dan kita lihat hasilnya. Kita reference ini. Nah, itu dia sudah selesai ya. Ini profile tentang inline CSS. Selesai menjelaskan tentang inline CSS, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengaplikasikan internal CSS. Nah, di sini internal CSS menulis kode CSS di dalam tag style pada bagian head dari dokumen HTML. Nah, di sini tuh dalam tag style ya, berarti saya contohkan seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini style lagi. Jadi itu biar kayak bener-bener di dalam style, nggak boleh sini style terus di bawahnya nggak ada style, itu enggak ya. Oke, jadi di sini di head, oke. Di head. Sini saya udah di profile ya. Di head, oke, di sini ya, lihat sini. Nah, oke. Lalu kita spasi dulu, kita buat style di sini. Oke, kita spasi. Nah, di sini saya sudah ada contoh style CSS, sudah ada salinan lah, sorry. Di sini kita copy paste dulu ya. Kita copy paste. Nah, di sini kita salin di sini di dalam style sini ya. Kalau misalkan kayak ingin mempermudah biar kebaca. Kita copy paste. Nah, lalu kalau misalkan ini udah ada, kita tinggal merubah-rubah doang. Contohnya di dalam sini profile. Kalau misalkan kayak kita pengen merubah halaman profile ini, lalu di sini kita cari header. Oke. Nah, contoh yang kita ingin merubah background dari warna ini, kita tinggal merubah atau menggantinya aja. Contohnya seperti ini. Saya ingin warna gelap nih, biru dongker contohnya. Oke. Kita save, lalu kita di sini refresh. Nah, di sini sudah berubah ya. Kalau misalkan kayak kita ingin merubah warna dari kalimat ini, halaman profile, ini tinggal di sini saja ya. Saya contohlah kita ganti, oke. Warna kuning misal. Oke, warna ini deh kita ganti. Oke, lalu kita save, kita refresh. Nah, itu kita sudah ganti ya. Nah, setelah itu, kalau misalkan kayak kita ingin merubah ini, itu sama, nah di sini nih di H2 tadi. Sorry, di sini kan belum ada nama saya ya. Jadi kita bikin dulu namanya. Oke, mana kita cari dulu? Oh, di sini dia. Di H2 ini ya, buat untuk di sini nih. Di H2 kita nama dulu. Oke, sudah. Lalu untuk nim ya, nim belum ada. Di sini kita pakai nim. Oke, spasi ya, jangan lupa biar nggak dempet banget sama nim, sama titik 2 itu nanti. 23 61 20 129. Oke.
Terus program studi sama kayak tadi, kita spasi S1 manajemen, dan kampus Universitas dia Tangerang. Oke. Dan bagian sini itu nggak usah kita rubah lah ya, kita pakein aja. Nah, kita save dulu ya biar melihat hasilnya. Nah, itu dia. Dan kalau misalkan kayak ingin mempermudah yang tadi, itu sama, kita bisa make yang inline CSS tadi. Kalau misalkan kita mau pakai inline CSS, itu tadi di dalam kurung sini. Contoh, kita contohkan ya. Contohnya kayak gini. Itu di bagian style sama kayak tadi. Terus color. Nah, warna bisa kita rubah nih semua kita. Contoh saya ingin merubah warna ini. Nah, kalau melihat save, lalu di sini refresh. Nah, itu cara untuk di inline CSS ya, yang ini. Tapi kalau misalkan kayak kita ingin mengaplikasikan dengan menggunakan internal CSS, kita harus hapus yang tadi dulu supaya nggak bentrok. Supaya nggak ada dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita ambil contoh ya, buat contoh internal CSS. Nah, sama ya, yang tadi di H2 ini ya, bagian H2. Contoh, sini saya ingin merubah warna kemasan deh. Agak gelap dikit ya. Nah, warnanya aja. Lalu kita save, kita refresh di sini. Nah, itu dia. Sudah ya. Itulah contoh dari internal CSS. Sorry untuk foto, sama seperti tadi. Kalau foto itu di SR, pokoknya ingatnya SRC aja tuh. Itu untuk foto. Contoh, ini kita hapus. Kita salin dulu ya foto kita. Sorry, foto kita salin dulu. Kita copy dulu foto kita, lalu di sini kita paste di sini. Copy paste di sini. Nah, di SRC, lalu kita save dan refresh. Nah, itu tadi pengaplikasian internal CSS. Oke, selanjutnya saya akan mengaplikasikan eksternal CSS. Sedikit saya akan menjelaskan eksternal CSS. Di sini tuh terteranya eksternal CSS itu menulis kode CSS dalam file CSS terpisah, lalu menautkannya ke file HTML menggunakan tag link di bagian head. Jadi di dalam head ya menggunakannya. Jadi eksternal CSS itu file di luar dari HTML. Contohnya ini file di luar dari HTML. Nah, ini dia HTML. Saya akan contohkan sini kita lihat dulu profile, lalu kita ke galeri. Nah, di sini kan masuk kosong banget nih. Nah, oke. Dan untuk menautkan CSS ini agar HTML memanggil file CSS ini, kita menautkannya dalam href. Contohnya itu di sini ya, href. Kita tautkan style CSS supaya bisa memanggil CSS yang tadi di sini, style CSS. Nah, di sini sudah ada. Nah, lalu kalau kalau misalkan kayak sudah, kita kan di sini eksternal ya. Kita di sini untuk mengaplikasikan ini kita nggak lagi di HTML tapi di style. Contohnya gini. Oke, sorry, kita bikin dulu nama di sini dulu ya. Nama sini. Oke. Terus di sini name seperti tadi. Spasi. Terus program studi spasi. Sorry salah. Satu manajemen. Terus kampus Tangerang. Oke. Di sini kita masih pakai yang sama ya. Di sini kita refresh dulu. Oh, kita save dulu, sorry.
Jadi kita save lalu refresh. Nah, jadi kita kalau misalkan kayak ingin merubah style-style yang ada di sini, kita menggunakannya tuh di luar HTML seperti sini nih, style CSS. Contoh, kita ingin merubah warna yang tadi ini, kita di H2 ya. Kita ingat di H2. H2 itu di sini. Di H2 di sini, sorry. Contoh, saya ingin merubah warna gelap. Lalu di sini kita simpan, kita save, lalu refresh. Nah, itu akan merubah sendirinya karena kita sudah menggunakan di luar HTML. Terus untuk header sendiri, untuk ini itu sama kayak tadi. Kita bisa menggunakan di sini, mengganti-ganti warna di sini, sama nggak beda jauh. Terus warna kayak warna halaman profil ini, yang ini nih, kita bisa mengganti pakai ini. Nah, jadi kita kalau misalkan ingin merubah ini, kita di luar HTML, itu namanya eksternal. Seperti itu. Oke, kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, berubah. Dan untuk foto itu sama kayak tadi. Kalau foto nanti di ini ya, yang tadi HTML. Ingat di src foto. Kita hapus, kita salin dulu foto kita copy paste, lalu tadi di src di sini ya kita paste. Nah, lalu kita save, kita refresh. Nah, itu dia sudah selesai. Dan itu tadi penjelasan tentang internal CSS, inline CSS, dan external CSS. Mungkin cuma itu yang bisa saya beritahu. Selebihnya kalau misalkan kayak masih kurang banyak, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf kalau banyak salah kata. Hanya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.